udah kembali lagi nih bersama aku Tias Mirasih di program yang paling keren yang ada di Garuda TV, yaitu Kita dan Cinta. Nah, hari ini kita akan membahas perjalanan selebritis atau public figure. Pastinya perjalanan menuju menjadi selebritis itu pasti ada lika-likunya. Tapi kalau ngomongin lika-liku, kalau ngomongin sendiri emang selalu nggak enak. Harus ada temennya, ada partnernya. Mas Ferry, Mas tuh bisa dong. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat? Kenapa sih aku mulai ditanyain? Ya kan emang Pasti gitu ya? harus makin deket tuh harus ditanya sehat Iya. atau enggak. Saya suka agak deg-degan gitu kalau ditanya sama Mas Ferry. Karena belum kita sempat jawab, takutnya dijawab dulu sama Mas Ferry, nggak baik-baik aja ya. Mas, tadi aku udah mention, ngebahas tentang perjalanan karir selebriti, public figure. Pasti ada ups and downs. Selalu, nggak mungkin selalu lempeng. Ada sih yang Itu biasanya namanya langsung hidup. naik gitu aja. Tapi pasti ada juga lika-likunya. Kalau hidup tuh harus gini, Tias. Harus gini. Kalau Kalau gini? gini terus Mati. mati dong, ya bener. Harus ada gini lika-likunya. Kalau gini-gini Mas, kusut dong. Kusut. Kusut. Heeh. Tapi kayaknya kalau yang ini kira-kira lika-liku hidupnya kusut nggak ya Mas? Ini aku tahu nih bandnya hits banget Mas. Sama tuh. Bandnya hits banget, semua orang nggak mungkin nggak ada yang tahu lagunya. Ini perjalanan karirnya dari menjadi musisi akhirnya jadi pemain sinetron. Terus udah Iya gitu, sempat ya jadi pemain sinetron ya? Mas kayaknya masih deh sampai sekarang. Soalnya aku sempat juga syuting sama aku, sempat juga model video klipnya tuh aku loh di bandnya. Oh gitu, yang mana yang judulnya apa? Ah, kita Pasti panggil nggak aja tahu. langsung tahu lah. Enak aja kita panggil ya, Sigit Wardana. Halo Om Sigit. Apa kabar? Bukan ini, bukan ini. Oh, lagu yang lo video klip bukan ini? Bukan ini, bukan. Tapi ini lagu hitsnya yang semua orang pasti bakalan tahu. Silahkan duduk. Oke, terima kasih. Sigit, Iya, Epi itu benar-benar ya best jam. iya. Sebenarnya best jam itu benar-benar yang bikin orang jadi tahu siapa Sigit. Ya, pasti dong. Pasti dong. Karena awal mula karirnya adalah sebagai penyanyi. Tapi akhirnya sempat mengundurkan diri dari Best Jam. Terus akhirnya sekarang memutuskan untuk kembali lagi. Sebenarnya kan awalnya ada project Best Jam Reunion kan, waktu zamannya awal-awal 90-an tuh mulai bangkit lagi lah gitu. Itu ada project Best Jam Reunion, ada festivalnya juga gitu. Nah, di situ gue diajakin sama teman-teman. Terus ternyata di 2019 itu Mas Adon harus resign, keluar dari Best Jam. Nah, mungkin daripada nyari orang lain ya, karena juga kita udah dari 2015 sampai 2019 kan ada project reunion, jadi udah ngeband bareng lagi tuh setelah sekian lama nggak ngeband gitu. Yang lain mungkin merasa ya udah daripada kita nyari yang lain, akhirnya Sigit aja ditawarin gitu. Ya gue ditawarin. Dari sisi guanya gue pikir selama gue keluar dari Best Jam kan gue solo tuh, project solo, terus sempat bikin band baru juga. Ternyata nggak segampang itu gitu bikin band baru. Ya akhirnya begitu ditawarin ya kenapa enggak. Toh ini teman-teman lama gue yang gue tahu dari dulu sampai sekarang gitu. Karena memang nyawanya Best Jam sih menurut aku ya pasti dari mereka berdua. Karena image-nya kalian berdua tuh melekat banget ya. Namanya dulu band dengan vokalisnya ada 2. Tuh. Kan nggak banyak. Nggak banyak waktu ya. itu ya. Terus kenapa sih gitu loh? Kenapa sampai akhirnya waktu itu Sigit tuh keluar di tahun keberapa udah berjalan bersama Best Jam? Gue keluar 2006. Tapi kondisinya pas gue keluar itu Best Jam lagi vakum. Oke. Lagi emang nggak ada kegiatan Oh. apa-apa. Ya, tapi kan 12 tahun tuh waktu yang bukan sebentar. Ya. Untuk di sebuah band tuh menurut aku sih udah luar biasa sih. Karena band itu menurut aku emang ya banyak yang akhirnya nggak cocok, clash ya namanya, karena ngegabungin berapa banyak kepala di dalam satu wadah gitu kan. Tapi kenapa akhirnya setelah 12 tahun bersama tuh akhirnya memutuskan untuk, apakah karena vakum? Atau Enggak, mungkin apakah karena sepi job? Vakum karena emang nggak nyari job. Oke. Jadi kalau ada job ditolakin gaya banget. Nggak ada, gaya banget ya, saking banyaknya ya. Jadi selama Best Jam berjalan itu kan ada juga beberapa temen yang misalnya kayak kepentingan mereka mau sekolah, gue mau sekolah nih, akhirnya cuti dulu dari Best Jam gitu, atau gue mau ngelakuin apa project apa sempat cuti dulu, atau mau manggung nggak bisa nggak ikut ya gue ya diganti additional gitu, ada yang gitu teman-teman. Nah gue ngerasa gue nggak pernah begitu gitu. Nah pas Best Jam vakum gue bikin band baru. Nah, band baru itu dapat kontrak mau rilis album pertama,
tiba-tiba teman-teman di BSM ngajakin yuk kumpul lagi yuk, kita balik lagi temen lagi. Wah gue kayaknya nggak fair ya rasanya sama teman-teman gue yang di band baru itu. Udah berjuang 2 tahun gitu ya, tiba-tiba dapat kontrak terus tiba-tiba harus gue cabut deh. Gitu. Ya udah akhirnya gue terpaksa untuk, kayaknya gue nggak ikut deh. Gue ngerasa kayak pada saat itu, ini kayaknya giliran gue deh. Gitu. Kalau kemarin-kemarin kan gue ikut terus nih, gitu. Ini giliran gue deh sekarang gitu. Mas, berarti tuh ada dilema yang cukup besar dong ya? Antara kembali lagi ke band yang udah 12 tahun bersama sama yang baru dijalani bersama 2 tahun. Apakah cuma hanya karena kepentingan dia merasa gue udah ngalah nih dari kemarin, sekarang dong waktunya gue dong maju gitu. Atau karena memang sudah merasa tidak ada harapan lagi nih di band yang 12 tahun ini? Sebetulnya dilematisnya itu hampir nggak ada malah. Yang kebaca loh. Karena pada saat itu kan memang situasinya memang pas aja untuk misalnya memilih untuk bersolo karir dan tidak dalam konteks yang ada sesuatu yang luar biasa misalnya huru-hara gitu. Jadi bukan dilematis tapi memang situasinya menjadi momentum tepat kalau mencoba untuk bersolo karir. Ya, tapi kan sebenarnya kan pasti butuh waktu lagi kan? Pasti. Takes time lagi untuk membuild sesuatu yang baru dibandingin yang udah jelas-jelas jalan selama 12 tahun dan yang udah notabene semua orang tuh kenal gitu loh, BSJM itu siapa sih gitu. Iya, tapi kan karakter dari seorang Sigit kan memang sisi keinginan tahunya besar. Jadi dia mencoba lalu nanti pada satu titik dia bisa menyimpulkan terhadap apa yang sudah dijalankan. Atau karena ada konflik di band yang lama antar sesama. Konfliknya kan tapi tidak yang sengit gitu. Kalaupun konflik pemikiran itu kan biasa. Tapi tidak ada yang sampai baperan, gitu sampai ya? Gimana gitu. Yang secara mereka akhirnya jadi berjauhan atau saling musuhan gitu. Itu kan nggak ada. Jadi makanya dilematisnya sebetulnya hampir tidak terlalu ada. Jadi pure karena Sigit emang mau mencoba sesuatu hal yang baru ya? Bisa dibilang gitu kan? Bisa dibilang gitu, iya. Mau mencoba sesuatu hal yang baru. Termasuk bermain sinetron, termasuk berakting. Nah itu balik yang di awal. Kenapa jadi ke situ? Itu yang balik di awal. Kan dia orangnya memang suka challenge sebetulnya. Men-challenge dirinya. Nah dia coba lagi tuh. Tapi sepertinya kalau lihat dari garisnya, memang cocokan di musik. Dibanding di urusan yang kaitannya dengan acting. Bukan berarti nggak bisa ya. Tapi lebih boomnya nanti tetap di musik. Nah akhirnya kan udah memilih untuk kembali juga reuni lagi sama BSJM. Tapi tetap masih milih solo karir dengan mengeluarkan single yang berjudul Kisah Hidup Bapak-Bapak. Iya. Bapak udah bapak apa gimana nih? Saya udah bapak. Udah bapak. Jadi bapak udah lama jadi bapak. Jadi bapak ini pengalaman pribadi? Awalnya emang pengen bikin lagu tentang pengalaman pribadi jadi bapak-bapak gitu. Tapi setelah dibikin berdua sama partner bikin lagu gue, jadinya kayak kita bikin relate aja, mudah-mudahan bisa relate sama orang banyak ya gitu. Dan ternyata alhamdulillah feedbacknya seperti itu gitu, yang masuk ke gue ya. Feedbacknya karena sekarang banyak sih orang kalau musisi tuh bikin lagu emang harus yang relate sama orang, yang mungkin dari dulu ya. Pasti orang yang tiap denger gue banget nih. Gue banget. Nah ceritain sedikit dong tentang lagu Bapak-Bapak. Menceritakan kehidupan seorang bapak dari pagi sampai pulang lagi ke rumah gitu, melalui ya dia harus kerja, nganterin anak ke sekolah, nganterin istrinya kemana lah gitu, kerja, macet, bermasalah dengan mobil apa segala macam itu kendaraannya, terus pulang lagi ke rumah, tapi justru sampai rumah itu yang bikin happy gitu. Maksudnya tuh sebenarnya gue pengen ngajakin orang-orang untuk yang berjuang gitu, keluar rumah untuk orang-orang yang disayangi ya semangat aja gitu. Ini terinspirasi dari orang lain kah? Atau terinspirasi dari diri sendiri? Awalnya pasti dari diri sendiri ya. Awalnya dari diri sendiri. Tapi terus ya itu tadi, setelah dibikin lagu, jadi lirik. Relate sama banyak orang. Kita akhirnya mencoba untuk orang lain bisa juga ngerasa relate sama lagu itu. Gitu. Kalau tadi kan lagunya membahas tentang perjalanan seorang kepala rumah tangga lah ya, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami berarti kan. Gimana caranya dari pagi bangun, cari nafkah, pulang lagi dengan hati yang senang karena kembali lagi ke rumah.
Kadang-kadang ada yang nggak gitu tuh. Wah deh. Kadang-kadang ada yang pulang. Pulang nih. Kusut. Ada yang pulang gitu. Iya emang maksudnya kalau gue juga nggak selalu setiap hari begitu ya Iya. gitu. Tapi kan maksudnya itu dijadiin kayak Mindset. 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 Benar. Kan sering ngobrol katanya sama Mas Ferry. Pernah nggak sih ngomong-ngomongin rumah tangga? Atau Sering mungkin sih nanya-nanya? enggak ya. Tapi memang kan karakternya lagi-lagi karakternya air nih. Tenang Ngalir. gitu, ngalirin aja gitu kehidupannya dialiri. Dan memang lebih cenderung suka menghindari konflik. Jadi lebih cenderung udahlah daripada ribet ya. Dia lebih ke sana. Mas Sigitnya kan tipikalnya gitu. Sebagai anak band. Udah Vokalis bapak pula. band sekarang soalnya. Udah bapak nggak band. anak band, Ya, bapak namanya band sekarang. namanya musisi. Pasti tuh idolanya tuh banyak. Gimana tuh Mas caranya? Mungkin sebenarnya godaan pasti kan ada. Pasti. Banyak Pastilah. nggak? Pasti. Banyak sih vokalis. Banyak. Vokalis itu pasti diidolakan banyak Iya. perempuan. Tapi gimana caranya? Udah menikah udah berapa lama? 16 tahun. 16 tahun. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. 16 tahun untuk selebriti cukup yang lama ya? Waktu yang lama ya Mas ya? Lama. Lama ya Mas ya? Waktu yang lama. Terus nggak pernah ada gosip apapun yang kita dengar. Iya. Itu pasti bener. Nggak mungkin godaan itu nggak datang kan Mas? Datang. Cuman kan tidak dicobain tadi sehingga tidak masalah. Gitu. Cuman kan Berani coba-coba. berjalannya waktu situasi-situasi ini harus dijaga adalah secara rasa dan mood. Ya berarti ini istrinya juga luar biasa dong. Iya, pasti. luar biasa ini, kuat ya. Luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Ini pasti kan ada namanya rumah tangga kan pasti ada dua belah pihak. Pasti. Gimana caranya biar nggak ada konflik, gimana caranya mereka menyelesaikan. Tapi masalahnya nih, yang ini kan nggak ada konflik. Nah, kalau bintang tamu yang kita bakalan panggil habis ini, itu kayaknya banyak konfliknya Mas. Iya. Termasuk yang lumayan jadi magnet masalah ya. Lumayan jadi magnet masalah. Kalau yang ini dijauhin masalah, kalau yang itu Magnet bintang tamu kita jadi magnet datang. masalah. Ih, penasaran gak sih siapa kira-kira bintang tamu kita? Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Kau tak bisa sesukamu menghilang tanpa kata. Kini kau pun kembali bagai hujan tanpa awan. Kita dan cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Lawan aku semua. Saksikan Arya Penangsang. Selasa 29 Oktober pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Tapi Kang Emil
mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta bersama Sigit Wardani. Tadi yang ini konfliknya nggak ada. Minim ya. Oh ya bukan ya itu nggak mungkin nggak ada konfliknya. ya. Minim. Kalau yang ini konfliknya ini kan minimum. Ini maksimum apa gimana nih kalau yang Belum ini? maksimum sih, Belum. tapi udah mulai rusuh ya. Udah mulai rusuh. Oke. Penasaran kan? Yuk kita panggil aja Hana Hanifah. Hai kakak. Halo. Hai lagi lebaran. Silakan. Sini sayang. Oke. Are you ready? Bismillah deh. Bismillah deh. Man. Bismillah. Hana Hanifah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah. Ini Hana tuh dikenal tuh ini ya, Apa? dari media sosial. Kerap suka tampil seksi dan berani. Langkah-langkah yang diambil di hidupnya juga cukup berani gak sih Mas? Ya lumayan berani. Kadang-kadang dia nggak tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang sebetulnya bisa masalah. Ntar baru tahu ketika itu jadi masalah. Gas dulu aja. Gitu, tipe-tipe yang seperti itu. Benar begitu? Iya sih, aku orang yang berani. Iya. Berani. Iya. Berani, tapi kadang-kadang aku suka kayak, ini benar nggak ya gitu. Iya. Namanya manusia ya kan. Jadi termasuk yang ambil resiko dulu, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi diambil dulu. Nanti hasil akhirnya ya Iya. udahlah ya, lihat nanti. Lihat Begitu? nanti aja. Tapi kalau tetap Nggak pantas. kalau berpakaian seksi kebuka nggak apa-apa. Seksi kebuka, aku nggak pernah sampai yang kayak bikinian atau gimana-gimana. Paling tank top lah, sewajarnya aja sih menurut aku ya. Gitu. Oke, jadi beraninya masih ada remnya Mas. Iya, masih ada Iya. rem-remnya lah gitu, masih ada Jangan mikirnya ngaku-ngaku juga. aja Mas. Jawab. Kalau Dia saya sih ngantuk-ngantuk. lihatnya mungkin saat sekarang batasannya itu masih terjaga dengan baik. Tapi di kemudian hari itu nanti akan dicoba terus tuh situasinya. Nah ini yang harus gimana caranya bisa gak tuh komit dan konsis di situ. Karena nanti makin kenceng nih ininya tawarannya. Insya Allah. Akhirnya bisa juga tergoyah Iya. demi pundi-pundi. Ya Nah, mungkin itu. tawarannya makin menarik ya Mas ya. Nah, Kira-kira itu yang bertahan sebetulnya Mas? harus- Hah? Kenapa? Bertahan nggak kira-kira? Dengan ini kan Saya tadi prinsip sejujurnya agak ragu sih, karena nanti bisa saja itu tidak harus dalam konteks web series ya. Iya. Misalnya film gitu. Nah, tapi adegannya hampir sama kayak di web series. Belum tentu dia nggak terima loh. Tapi ini menurut aku adegannya yang parah, jadi aku mau kayak nggak deh gitu. Oh, jadi mungkin masih mau tapi ada yang- perbincangannya iya, gitu. separah apa Kadang-kadang batasannya Iya, ya. batas, Yang- ada batas-batasannya lah. Ya, gitu. kadang-kadang yang hari ini dianggap kita parah, mungkin di masa depan itu nggak parah. Iya. Nah, itu. Ini nanti ada tuh situasi itu. Nah, Iya. Nanti kalau akhirnya udah tahu ada Nggak bisa tawaran lagi ngilang, kita iya. panggil lagi ke sini ya. Kita tanya lagi ya. Nah, selain menjadi seorang selebgram, ini juga pengusaha nih. Pengusaha apa sayang? Aku lagi buka salon. Buka salon, Iya. bidang kecantikan lah ya. Iya, salon. Terus aku juga lagi udah bikin sampo. Terus sendal juga gitu. Ini emang ini Mas, istilahnya emang aji mumpung kah karena menggunakan namanya atau memang Hana ini orang yang emang ya maksudnya mau mencoba? dia lebih bagus daripada kamu, Tias. Jangan Dalam gitulah. Dalam konteks bagaimana melihat bisnis. Menurut saya itu. Tapi kalau aku tuh Aku jujur ya. malas. Disuruh bikin usaha mulu sama Mas Ferry. Dia Oke, saham ini yang memanfaatkan. nanti aku ambil ya saham Iya. ini ya. Garuda TV. Dia memanfaatkan betul situasinya dan itu benar, harus begitu. Kalau enggak nanti momentumnya hilang, repot. Misalnya nih sekarang dia buka salon, tiba-tiba bagus. Kan dia nggak akan menyesal jadinya. Iya. Ternyata itu bisa diterusin. Kan kita nggak tau ya karir kita sampai kapan. Itu udah benar. Kok aku nggak bisa sih ke situ? belum. Nanti kan ayam aku jalan. Bener. Ya kan? Ayam aku jangan lupa ya, ntar aku mau bisnis ayam. Tapi
Satu berita yang belakangan ini lagi cukup santer terdengar ya, dan lumayan rame nih. Maksudnya Apa tuh? karena kan adalah beberapa berita-berita yang lain, tapi udah lumayan nggak kedengeran lah. Ya mungkin kamu sibuk dengan usaha kamu, bikin salon dan segala macam. Tapi tiba-tiba nongol lagi nih, nama Hana Hanifah nih diisukan menjadi orang ketiga di hubungan Christian Sugiono dan Titi Kamal. yang katanya ada gosip dijemput di lobi kantor tuh kamu. Kak, aku aja. Kamu salonnya ada di kantor mana nih? Enggak, salon aku di Bogor. Ya selagi, Bogor. enggak selagi masih ada yang single ngapain harus laki orang. Oke. Ya Jadi kan? itu benar bukan Bukan kamu. aku. Satu, aku bukan kerja kantoran. Kedua, kan katanya di situ Chinese tinggi. Aku aja, tinggi aku aja standar Indonesia gitu. Apa ya sekarang kalau misalkan aku selingkuhannya, kan nggak mungkin dong Chinese, tinggi, kantoran. Kan nggak mungkin. Tapi ya, kenapa bisa keluar nama Hana Hanifah gitu karena loh? inisialnya sama, jadi adalah akun Twitter ngomong, ini sih si CS selingkuh sama inisial HH. Udah 4 tahun, terus sering diantar jemput. Nah di kantor itu semua udah tahu, yang aku baca gitu. Nah kan aku kaget ya. Aku lagi anak tidur kan, itu kan berarti malam-malam udah gitu. Anak tidur dibangunin. Ada berita nih tentang kamu. Apa? Pas aku lihat, aku cuma ketawa kayak udah biasa aja lah gitu ya kan. Nggak taunya ada akun Lambe Turah lah ngomong gini. Jadi inisial HH tuh Hana Hanifah segala macam rupain itu. Kan aku kesel ya Kak ya. Bukan kok aku yang tertuduh gitu kan. Kok aku yang disalahin padahal nggak kena juga enggak ya kan. Ya udah aku cari akun itu. Aku suruh dia klarifikasi karena aku merasa dirugikan ya dong Kak. Karena kan aku lagi buka bisnis juga. Dirugikan juga iya dong. Karena kan deket juga kagak, kena juga enggak kan. Ya kan? Aku Mas? ngomong sesuai faktanya. Jadi dia tuh bukan Mas. Ya masalahnya kan kalau berita itu kan selalu dicari. Karena tadi bilangnya bahwa kalau misalnya ini ngapain kita bilang bukan. Masalahnya ada beberapa juga kan artis bilang bukan tapi dia. Iya. Ya kan itu juga ada. Masalahnya kan waktu itu aku lagi tunangan, yang mungkin juga Oh, aku. iya. Nggak mungkin Nggak, juga ini saya aku. komentarin yang lain nih. Iya. Tapi kalau bicara tentang apakah orangnya Hana ini bukan sih. Bukan. Siapa Mas? Hah? Siapa? Itu nanti ini dipanggil. Tapi aku sempat nyari sih. Siapa Mas? Aku sempat nyari. Karena kan kita kan, aku ngerasa tertuduh lah ya. Iya. Pasti kan ada perasa penasaran kan. Siapa Sempet sih nyari. gitu ya? Siapa sih orangnya? Ya itulah adalah pokoknya. Ya pasti ada. Pasti ada dong, nggak mungkin ya kalau nggak ada tiba-tiba ada beritanya. Nah, tapi kalau yang ini kayaknya fakta dong. Apa tuh kakak? Trisata. Oh. Ini pernah menjalani hubungan bersama Trisata ya? Iya. Kalau ini valid ya? Iya benar. Valid beritanya ya? Benar. Benar. Menjalani hubungan berapa tahun? Berapa Gak lama? nyampe berapa tahun, bulanan doang, cuma deket-deket doang. Terus berarti alasan putusnya karena ini standar nggak nih? Udah nggak cocok? Bukan, nggak nyaman sama sekali sih kayaknya. Sepertinya lebih kecenderung ketika dijalanin banyak rule yang tidak sesuai. Misalnya ini ada kesepakatan apa di antara mereka. Tapi itu akhirnya banyak yang tidak sesuai aja. Sesuai, berarti belum menemukan cocok. Belajar dari sebelahnya nih, makasih Git. 16 tahun loh. Berapa? Rumah tangga 16 tahun Iya, kan? 16 Rumah 16 tahun. 15 tahun ya? Ya bener nggak lu? Oh, hitung dia. Tapi kalau kamu ngomong sekarang udah punya pasangan? Kemarin katanya dengar-dengar juga gagal. Habis kecewa. Lama, habis kecewa Lihat tuh nih. guratan mukanya habis kecewa. Kecewa gagal. Kecewa gagal. Udah tunangan katanya. Udah sempet tunangan tapi gagal. Gagal. Ini yang mau jawab duluan yang mana? Gagal dia, gagal. Gagal, iya. Karena kan Apa sebetulnya gagalnya? kegagalan ini kan banyak faktor ya. Tapi ada yang lebih banyak dari seputar di keluarga sendiri sebetulnya. Keluarga sendiri tuh keluarga. Hana. Aku, iya. Iya. Di keluarga aku yang tidak menerima dia sih sebenarnya, karena aku belum ngomong di mana-mana ya. Aku selalu ngomong, mamaku nggak setuju. Jadi orang-orang tuh mikir, wah
wah paling si laki-lakinya tuh sadar karena si Hana tuh gini lah. Kan setiap orang juga kan pasti punya masa lalu lah, nggak usah dibahas-bahas, yang udah aja. Ya mungkin salah aku juga milih itu laki-laki. Ya jadi mamaku nggak setuju sama itu laki-laki karena satu punya utang sama keluargaku. Kedua diselingkuhin juga. Ditipu sih lebih tepatnya sih Kak. Tapi udah tunangan? Udah tunangan. Nah itu maksudnya sampai proses tunangan kan berarti harus ada persetujuan dari keluarga dong? Iya sebenarnya kan. Apa kamu memaksakan? Memaksakan. Jadi mama aku tuh awalnya tuh nggak setuju, tapi kan karena kemauan anak gimana sih Kak, ya udah deh gitu. tapi berjalannya waktu mamaku ngomong, "Nak, mama nggak setuju gini. Ya udah, ya gimana lagi Kak? Kalau mama aku nggak ngomong gitu mungkin aku nggak masih terus. Masih terus. Iya. Karena sebetulnya secara rasa lumayan deep. Ya, secara rasa loh ya. Masa sih, Dan Mas? itu pukulannya lumayan hebat loh terhadap patahnya itu. Mungkin orang tua sih maksudnya memang baik, tapi mematahkan rasa itu kan tidak semudah itu. Oke. Nah itu tuh patahnya lumayan tuh. Sampai saat ini pun saya ngelihat kadang situasi itu masih kuat perasaan itu. Ngomongin masalah patah, aku harus patahin dulu segmen ini. Karena kita bakal ketemu lagi di segmen berikutnya. Tapi kita dan cinta. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Kita dan cinta. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Lawan aku semua. Saksikan Arya Penangsang Selasa 29 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting, setiap Jumat hingga Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Tadi sembari aku mengambil air minum, ini air matanya ini juga udah mulai mau Tumpah. Ada yang pakai cangkir kah? Mas, tadi kita sebelumnya cuman bilang masalah deep banget rasanya. Ada luka yang bener-bener menusuk nih sebenarnya. Iya, karena kan mimpi dan bayangannya tuh udah sangat jauh tuh. Ada bangunan-bangunan yang secara pikiran distrukturkan tuh di situ supaya nanti pengen punya anak ini, gini.
Nah itu bayang-bayang itu runtuh semua ketika situasinya akhirnya harus diputuskan selesai. Dan yang menarik sampai detik ini saya melihat pihak prianya pun itu masih mencoba menarik-narik untuk balik. Dan itu yang menjadi tidak mudah. Karena kan sebetulnya ini benar-benar dipatahkan bukan karena mereka tidak lagi sama-sama tidak suka loh. Bukan karena mereka tidak lagi mencintai. Tapi karena ada situasi itu. Keadaan. Ada. Dan lingkungan sekitar. Yes. Yang paling aku sakit hati tuh ketika pas mau tunangan sih ya. Sebenarnya sebelum tunangan tuh udah ditipu juga. Jadi dia ngakunya single, nggak taunya dia punya tunangan lagi. Nah, tapi dia memilih aku, dia putuskan tunangannya itu ya udah. Dan emang dasarnya aku sayang kali ya. Jadi kayak ya udah deh, aku terimain kamu lagi gitu. Karena dia udah mohon-mohon segala macam rupa dia bakal berubah. Ya udah aku terimain lagi. Nah, pada endingnya dia selingkuhin aku lagi. Ya, udah selingkuh tuh udah ketiga kali kalinya. Dalam proses perselingkuhan perselingkuhan itu orang tua kamu tahu? Tahu. Apa itu yang bikin penyebab dia tidak setuju sama keluarga kamu? Selain yang kamu bilang ada kejadian apa? Menipu, berbohong. Tahu Kak, jadi karena aku deket sama keluarga dia juga deket sama keluarga aku. Jadi kan aku kan selalu cerita sama mama kan apa-apa, ma ini gimana baiknya gitu ya. Ya kan sama orang tua juga bisa nilai kali ya Kak, gitu. Tapi kan udah banyak kejadian nih, nggak cuma satu. Kok masih dikasih kesempatan, Mas? That's love. Itu cinta. Cintanya memang lumayan dalam tadi saya bilang. Jadi nggak semudah itu kan men-switch gampang itu. Makanya sehingga selalu ada ruang untuk mencoba memberikan kesempatan. Siapa tahu dia bisa berubah. Nah akhirnya kebanyakan siapa tahu akhirnya nggak berubah-berubah. Gitu. Capek sendiri. Gitu. Tapi sampai maksudnya punya perasaan yang deep, yang dalam kan nggak mungkin dong sosok ini nggak punya sesuatu yang lebih yang ditunjukkan selama ini sama Hana. Yang bikin Hana tuh jadi deep gitu loh, falling in love, sayang itu. Iya. Apakah mungkin pernah dijanjikan sesuatu, ataukah mungkin perlakuannya ke kamu yang bikin kamu akhirnya jadi ngerasa, wah, ini he's the one. Karena apa ya, mungkin laki-laki omongannya kan manis gitu Kak. Dan dia tuh ketika, jadi dia tuh, aku kan sekarang pas sama dia tuh nggak pernah main lagi, nggak pernah kemana-mana. Jadi kayak apa-apa tuh cerita sama dia gitu. Jadi di saat aku butuh, dia selalu ada gitu. Jadi dia jadi dia bukan sekedar pacar, tapi sahabat juga lah gitu. Tapi ngomongin hutang, ini hutang gimana maksudnya? Ini kamu dari pacaran dia berhutang sama kamu atau gimana gitu? Awalnya kenalan gara-gara hutang kah? Atau enggak, jadi adalah satu kejadian yang keluarga aku juga kasihan sama dia, kayak udah dibantu lah gitu. Awalnya karena itu? Iya. Tapi kan berarti emang sebenarnya niatnya tapi emang niatnya sebenarnya kayak kalau masalah utang sih ya nggak dipermasalahin sih Kak. Kayak ya udah mau dibayar mau enggak juga ya nggak apa-apa sih, walaupun nominalnya cukup besar. Tapi kayak ya, tapi apa ya, maksudnya jangan tipu aku lah gitu. Tipu aku tuh maksudnya dengan selingkuh dengan ternyata udah tunangan sama perempuan lain. Oke. Hana pengennya tuh ketika dia diam, dia dapat semacam pembelaan dari pihak sana bahwa kalaupun ada suara-suara miring, mereka berbicara yang secara fakta. Tapi kelihatannya itu nggak muncul tuh. Malah mereka seperti menikmati yang justru yang diserang si Hana, mereka menikmati gitu. Seperti mendiamkan situasi. Kan maunya harus ada balance bahwa situasinya seperti ini dijelaskan. Nah ini yang membuat akhirnya jadi gerah nih. Sehingga jadi bicaranya jadi lebih apa adanya sekarang. Iya, sebenarnya nggak bermaksud buat menjelekkan sana sih, tapi dengan cara dia ada omongan dia yang buat aku sakit hati, jadi kayak
gak bisa nih aku diemin kayak begini nih orang gitu. Trauma, Mas. Sangat trauma. Harapannya udah begitu besar dong berarti Mas sama laki-laki ini. Iya. Kan makanya dia mau mensupport tidak hanya secara materi juga dilakukan dan semuanya dilakukan. Kan sebenarnya materi itu diberikan sebagai bagian dari menopang juga berkaitan dengan mungkin secara karir kan. Nah itu kan bisa berpengaruh juga pada situasi itu sehingga ada supporting itu. Tapi kan kelihatannya mungkin dianggap pada saat itu ya bagi mereka mungkin dianggap biasa saja. Jadi itu jadi keadaannya jadi nggak terlalu membuat dia berbekas lah. Nah akhirnya situasinya malah seperti sekarang. Apakah masih ada kesempatan lagi? Kita ngomongnya lagi nih. Kesempatan lagi sih dikutipin ada selalu nih, tapi karena kecil udah ya. berapa kali. Kecil kesempatannya. Gak ada kesempatan buat aku. Jadi situasinya sudah udah bad lah, buruk lah situasinya. Tapi mungkin nggak sih Mas, maksudnya dengan nanti mungkin dari pihak sana masih mencoba nih usaha, akhirnya Hananya bisa luluh lagi. Agak sulit. Cenderung sangat Kan kalau sulit. yang sebelumnya kan udah luluh lagi kan, dimaafkan, dikasih kesempatannya. Kalau yang ini nih kira-kira Karena sudah menyangkut orang tua. Susah. Jadi orang tua sudah memberikan keputusan kan, dan ini kan sebetulnya dorongan orang tuanya kuat untuk memutuskan situasinya. Nah itu yang akhirnya jadi tergerak. cara paling tepat untuk Hana move on? Yang terbaik jatuh cinta lagi. Tapi entah jadi itu Mas, pelarian nggak? Enggak dong, kan jatuh Susah cinta sih. bukan jatuh suka. Eh, Ya kan? Kalau suka kan gampang. Lu jatuh cinta ya kita harus mencari yang terbaik sehingga kita bisa jatuh cinta sama orang yang baru. dalam waktu dekat kah? Agak susah sih. Susah. Kalau waktu dekat ya. Dari Hananya? Ya sementara kan ada bisnis tuh. Nah dimanfaatin dulu tuh. Fokus ke Bagian situ. ngedistract-nya kan bisa dari situ. Gitu. Jadi fokus ke situ dulu. Betul. Mungkin untuk urusan yang satu ini memang harus lebih dikembangin. Ya kan bisnisnya nih. Sehingga itu bisa jadi waktunya juga bisa lebih fokus ke sana juga. Pelarian yang jauh lebih baik ya Mas? Betul. Kan nggak ada yang dirugikan juga. Yes. Untung baru nggak namanya Indonesia ya. Untung selalu. Selalu untungnya. untungnya ya. Tapi untungnya aku belum ke jenjang menikah. Kalau udah menikah udah fatal banget sih itu. Untungnya aku dikasih pelajaran sama Allah ditunangan dulu gitu. Setelah akhirnya berpisah, apa tanggapan orang tua kamu? Tanggapan orang tua, sahabat aku semuanya senang. Seneng. Senang. Tapi ini juga ada berita yang aku dengar yang cukup sedih. Apa tuh? Karena kamu ditinggal juga sama sahabat kamu baru-baru ini. Ya. Ini ditinggal dalam arti kata apa? Boleh diceritain. Oh, jadi nangis lagi. Jadi ini tuh dulu asisten aku sih sebenarnya, tapi udah aku anggap kayak sahabat lah karena dia nemenin aku dari nol, dari kayak ya aku baru casting model-model gitu Kak, gitu sampai sekarang. Terus dia sakit, dia sebulan dia nggak ngabarin aku pikir kan udah lah mungkin dia lagi sibuk apa gimana. Taunya aku dikabarin tuh baru hari Senin atau Senin dia udah meninggal gitu. Senin atau Selasa lah. Selasa. Kemarin? Iya. Meninggalnya di Bogor. Sakit Kak. Kamu tahu sakitnya? Sakit paru-paru. Selama proses sakitnya, kamu sempat ketemu dulu nggak sama dia? Ketemu Terakhir ketemu nggak? tanggal 30 Juli itu terakhir ketemu sama dia. Dulu aku kontak lagi gak pernah dijawab, teman-teman yang lain juga gak pernah dijawab karena dia tuh gak pernah mau kayak apa ya, gak pernah mau ngerepotin orang lah gitu Kak. Infonya Kemarin kalau udah berpulang, iya.
Ada perasaan nyesel nggak kamu nggak sempet nemenin dia, nggak sempet mungkin sebagai seorang sahabat gitu ya, mungkin ada nggak sih yang mungkin udah terlihat sebelumnya tapi kamu mungkin karena tahu dia orang yang nggak mau misalnya banyak orang, jadi kamunya juga nggak pengen nanya-nanya berlebih gitu. Iya, aku udah ini sih udah kayak cek, lu sehat kan, lu gimana, sehat kok, gue cuma masuk angin doang gitu-gitu. Orangnya tuh dia yang selalu ngibur aku, dia yang selalu kayak apa ya, kalau aku ada masalah kayak dia paling depan lah gitu Kak. Kayak dia yang selalu kayak support aku, pokoknya yang nemenin aku di saat aku susah, seneng, itu dia Kak. Ada rasa yang pengennya bisa disampaikan sebelum beliau berpulang, tapi kan nggak bisa diungkapkan. Aku nyesel sih dulu, aku cuma tahu dia sakit biasa aja, aku nggak tahu dia sakit paru, makanya aku nyesel kenapa aku nggak datang ke rumah dia gitu Kak. Aku sesal gitu, kenapa aku nggak datang ke rumah dia, kenapa aku diem gitu. Mas, begitu banyak yang datang, masalah bertubi-tubi. Ini Hana udah dalam titik yang udah mau give up atau sebenarnya masih bisa maju lagi? Ya sebetulnya menyerah bukan pilihan ya. Menyerah kan tidak boleh ada dalam kamus manusia sebetulnya. Ini proses perjalanan saja, justru memang harus dilewati untuk akhirnya jadi kuat. Nah proses memang perjalanannya memang pahit, terus penuh air mata, tapi setelah ini pasti ada hikmah besar di balik ini semua. Ini hanya masalah waktu yang pada akhirnya tangisan ini akan jadi tangisan baru, tapi di puncak kebahagiaan. Gitu. Jadi nangisnya di saat nanti beda dengan saat sekarang yang sedih. Nanti mudah-mudahan abis ini ada situasi yang memang sepertinya ya, ada sosok yang memberikan situasinya menjadi lebih berbeda. Tapi capek akunya, kayak kok ada lagi gitu. Akunya capek. Misalnya yang kemarin walaupun udah putusnya lama tapi kan belum kelar kado, jadi kayak ada kepikiran lah pastinya. Terus denger sahabat aku meninggal ya tambah down aku Kak sebenarnya. Nanti abis ini kita bakalan lanjut lagi. Kita tanya solusinya juga sama Mas Ferry ya. Jangan kemana, tapi kita yang cinta. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana dan cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Lawan aku semua.
Saksikan Arya Penangsang Selasa 29 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, sekarang kita masuk di segmen benar atau salah. Benar atau salah ini tes kejujuran. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan buat Sigit sama juga buat Hana. Kalian tinggal jawab aja, benar atau salah. Nah, berbarengan tuh, Mas Ferry juga jawab. Mas Ferry juga nebak. Kira-kira siapa yang benar, siapa yang bohong? Siap? Siap. Siap ya, oke. Pertanyaan pertama untuk Hana Hanifah. Benar atau salah? Hana kesal dituduh menjadi selingkuhan. Bener lah, kesel. Berarti benar? Bener, kesel. Benar. Kesel Mas? Nah, Kesel? ya ganggu lah, sangat. Sangat lah. Jadi itu juga salah satu yang bikin keluarganya juga ya kurang pas ya. Maksudnya keluarga dalam konteks di sini ibu terutama. Jadi agak terganggu juga kan secara pikiran dan lain-lain. Iya. Namanya anak sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi itu situasi yang sangat mengganggu. Udah mamaku juga tahu itu bukan aku. Bukan kamu ya, Iya. nggak tahu. Tapi emang ada gosip-gosip lain? Enggak kan? Enggak ada kan? Selain Christian Sugiono mungkin lagi deket-deket sama... Enggak ada. Yang deket-deket usaha mah nggak ada Mas emang? Ya usaha ada, pasti ada dari orang lain, tapi kan belum masuk ke dalam wilayah yang diseriuskan karena memang masih lukanya masih menganga. Iya, kalau aku susah, Kak. Susah, tipenya iya. ya? Susah. Tipenya bukan susah, Apa tuh? memang lagi susah situasinya dia. Oh, kalau sebelum-sebelumnya nggak susah? Ya artinya kemarin-kemarin kan tidak ada situasi yang seberat ini nih keadaannya. Kan biar gimana pun kegagalan walaupun belum menikah, tapi tunangan itu tetap dalam kan. Iya. Karena udah menuju Udah tahap pertemuan yang keluarga lebih, dan lain-lain semuanya. tahap yang lebih serius ya. Iya. Kita lanjut. Benar atau salah Hana Hanifah pernah dilabrak istri orang? Enggak lah, nggak pernah. Salah. Salah lah, labrak istri siapa? Salah. Nggak pernah aku. Nggak pernah Mas? Belum. Nggak pernah. Oh, belum. Ya kan kita harus bilang belum karena sampai detik ini memang belum. Belum. Jadi saya bilang salah. Tapi kok bisa ada berita itu sih? Dari mana? Dari mana? Ya ngaco ya. Gua Ya nggak- berita kan selalu ada kayak tadi Sama juga laki berita. orang aja gue nggak pernah. Iya. Jadi itu hanya ini ya, gosip Sepertinya belaka. kalau Hana cukup selektif untuk urusan yang satu ini. Oke. Dalam konteks untuk saat sekarang ya, dia masih cukup punya prinsip soal yang satu itu. Di dalam mencari pasangan kalau bisa yang sendiri. Iya. Ya, kemarin Sampai juga- detik ini masih berprinsip itu. Iya, apalagi kemarin kan juga sebenarnya udah prinsipnya seperti itu. Cuma ternyata tertipu kan. Iya. Bilangnya kan juga sebenarnya memang sendiri, tapi ternyata sudah ada Iya. berdua. Tapi pernah nggak sih dilabrak sama pacar orang? Enggak. Nggak pernah. Di FTV pernah. kali ya? Tapi enggak. Di aku. FTV. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi nggak pernah ada konflik-konflik seperti itu. Enggak pernah. Oke, lanjut ke Sigit. Benar atau salah? Sigit Wardana lebih suka bersolo karir. Ya, iyalah. Salah. Masa sih? Salah. Salah? Kirain, baginya kan cuma satu, gak banyak-banyak. Kalau band kan banyak rombongan. Tapi yang terbaca memang yang tadi kita di awal bersolo karir mencoba lebih ke challenge saja. Tapi tidak dalam konteks dibandingkan antara band dengan solo gitu. Ya. Karena kalau ngeband lebih ya sebenarnya lebih senang ngeband, lebih nyaman ngeband gitu karena kan sama teman-teman gitu kan. Bahkan kalau pas solo karir pun juga gue bikin konsepnya kalau bisa bawa band sendiri gitu. Mungkin konsepnya Sigit nggak ada lo nggak rame ya gitu. Ya bisa gitu kali. Jadi pokoknya rame-rame, lebih seru
bergrup makanya. Nah, benar atau salah Sigit tidak bisa lepas dari nama Best Jam? Benar, benar loh. Benar ya? Benar lah, Iya. kalau itu jelas. Jelas. Nggak perlu penerawangan itu. Gak perlu penerawangan ya, Ajija. Ya udah terbukti emang. Gak perlu penerawangan, pakai ditanya. Salah satu hal yang bikin gue balik lagi ke Best Jam adalah itu sebenarnya. Capek nerangin ke orang kalau gue udah nggak di Best Jam, gue udah nggak di Best Jam. Tapi akhirnya ya udahlah, oke gue balik lagi ke Best Jam gitu. Biar sekalian nih udah nih, jadi gue gak perlu penjelasan apa-apa lagi sama orang. Tapi bukan menjadi keputusan yang cuman gara-gara nama Nggak, dong. salah satunya. Salah gitu, satunya. Tetap memang pertimbangannya. Banyak banget ya? Banyak banget yang permasalahin nama Sigit Wardana, Sigit Best Jam. Iya banyak banget. Ya, maksudnya gue waktu keluar dari Best Jam terus mencoba nge-build lagi gitu ya dengan nama Sigit Wardana. 10 tahun gitu. Hampir berhasil. Ya, tapi masih di situ-situ aja gitu. Akhirnya ya udah pas ditawarin sama teman-teman di Best Jam ya udah kenapa enggak. Dan ini manggung lagi berarti terdekat? Terdekat kalau sama Best Jam nanti pas acara 90-an itu ya? Acara 90-an itu. Kalau yang sendiri ya adalah beberapa kayak gue kebanyakan sebenarnya mainnya kayak bukan di skup-skup yang besar sih, kayak di opening cafe lah, apalah gitu, gathering gitu-gitu. Oh jadi yang sendirinya masih tetap jalan? Jalan. Oh masih tetap jalan. Yang Best Jam juga tetap jalan. Karena emang ini beda ya segmennya. So kalau biasanya mainnya mungkin panggung besar, yang penontonnya banyak. Kalau gue sendiri ya main gerilya aja. Nggak apa-apa. Yang penting mah ada. Yang penting ya cuannya dong. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Kita kembali lagi setelah satu ini. Di tamasya kebinaria, pulang-pulang ku berbadan dua dan cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. Indah pertama surat cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting, setiap Jumat hingga Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Lawan aku semua. Saksikan Arya Penangsang Selasa 29 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah ini di segmen yang udah di penghujung acara. Segmennya Mas Ferry memberikan konklusi terhadap Sigit, terutama Hana. Konklusinya dari Mas Sigit dulu. Ya. Ya kan.
Saya melihat Mas Sigit ini kan boleh dibilang cukup berhasil untuk tetap eksis di dunia musik. Nah, salah satunya memang dia mampu untuk membuat situasi di dalam urusan cintanya, dalam konteks di sini adalah keluarga, dia bisa imbangi dengan baik sehingga harmonisasinya berjalan. Karena kalau di keluarga berantakan gitu kan, perform juga nggak oke kan, ya kan. Walaupun kadang-kadang katanya ada yang bilang bahwa sebuah karya itu bisa lahir dari sebuah konflik. Tapi kalau kebanyakan konflik bikin pusing kan. Nah, saya melihat ini menjadi catatan penting dari perjalanannya Mas Sigit. Ke depan ujian nggak pernah berhenti, tapi kalau tetap disiasati dan dihadapi dengan yang sekarang, saya yakin harusnya insya Allah semua akan baik-baik saja. Amin. Kalau buat Hana, ini waktu yang paling, momen yang paling tepat untuk menyembuhkan luka. Dengan cara tadi membangun bisnis itu udah benar. Karena secara keberuntungan ada gitu dalam konteks bisnis ya. Cuma harus pandai juga nih nanti memilih partner kerjanya sama partner bisnisnya. Karena di situ ada peluang lagi dimanfaatin tuh. Nah, kalau tidak tepat nanti jadinya masalah baru tuh di situ. Kita coba mau menghilangkan satu masalah di sini, malah ntar dapat masalah baru di situ kalau kita tidak terlalu jeli dan pandai untuk memilih pasangan atau partner bisnisnya nanti. Untuk pasangan, biarkan luka ini sedikit demi sedikit terkikis lalu hilang dan kemudian kita akan menemukan cinta yang baru. Amin. Aduh, kita doain supaya Mas Sigit ya, Hana juga ke depannya diberikan kelancaran untuk apapun pilihan di hidup. Amin. Dan pasti buat Sigit, good luck buat single barunya. Amin, terima kasih. Boleh kali dengerin. Nah, boleh dong. Tapi sebelumnya thank you so much ya tadi kita dan cinta. Mudah-mudahan obrolan kita ya sedikit-sedikit saran-saran dari Mas Ferry mungkin bisa menenangkan nggak? Menenangkan, alhamdulillah. Itu tujuan kita. Ya, bisa jadi ada satu ini dong, pencerahan. Oke, kalau begitu sebelum pamit kita dengerin dulu ya. Sigit mau nyanyi lagu barunya. Yuk, silakan. Itu judulnya Lelaki Satu Wanita. Tak butuh waktu lama-lama untuk meyakinkan hatiku, kaulah akhir pencarianku, juga awal hidup yang baru. Maukah dirimu bersama menghadapi hidup saat kita bahagia atau dihantam luka? Pastikan ada perjuangan agar kita bisa bertahan. Jalan ini tak mudah, mungkin datang godaan. Ku yakinkan padamu, aku lelaki satu wanita. Ku yakinkan padamu, aku lelaki satu wanita.